Tadi Anda menceritakan bahwa Anda punya mimpi membuat film ini dari 10 tahun yang lalu. Dari awal gagasan di angkringan, perjuangan untuk mendapatkan dana, dan itu penderitaan 9 tahun dihina, dibilang gila, diabaikan, diusir. Dianggap sutradara tanpa film. Sutradara tanpa film. Memang belum ada film kan waktu itu? Tapi memang saya ditawari film lain, menolak saya. Oh, menolak, ya. Nah, kembali ke Mas Doni, menarik sekali. Bagaimana Anda bisa bertemu dengan Exco itu, bagaimana ceritanya? Ya, bertemunya sih 2010 ya saya bertemu. Kita bertemu 2010, dia sempat kasih lihat saya trailer yang dia bikin pakai handycam saat itu. Saat itu kita lagi mau bikin produksi film juga, tapi saya katakan sama dia, saya tertarik sama film Anda. Hari itu Anda kok bisa dek, iya ini bisa ini. Apa yang Anda lihat persisnya sehingga Anda merasa dek ini cocok, selain Anda punya mimpi juga untuk mewujudkan hero Indonesia. Tapi apa kira-kira yang membuat Anda kemudian dek, aku akan ikut atau aku akan bantu? Itu mungkin kelebihan saya kali ya. Wow, apa itu? Nggak, artinya gini, saya punya feeling. Begitu Anda ketemu, feeling aja saya bahwa ini harusnya bagus ini. Ini harusnya bagus. Mimpi saya kan anak penonton Indonesia, anak Indonesia termasuk saya, mindsetnya udah Hollywood. Ketika dia kasih lihat teaser dengan handycam yang dia pernah bilang beberapa tahun yang lalu, dia bilang, "Oh, ini kayak Hollywood." Mata saya berkata begitu, saya lihatnya ya. Maka ketika dia kepengen, saya bilang sabar ya. Saya masih produksi film waktu itu. Kita cariin Anda executive producer. Terus apa yang Anda lakukan? Ya, kita bikin proposal waktu itu. Nah, soal proposal dibawa sampai ke umroh itu ngapain? Apa yang terjadi sebenarnya? Ya, saya bersyukur film saya pertama tuh Kun Fayakun. Jadi ilmu Kun Fayakun aja yang saya pakai, Bang Andi. Oh, ya. Jadi apa itu yang Anda lakukan? Iya, artinya saya berangkat bersama istri saya, dan itu pun nggak punya duit gitu. Jadi waktu Anda janjikan ini akan saya tanda kutip cariin eksekutif produser untuk dibiayain, sebenarnya Anda sendiri nggak punya uang? Nggak punya uang saya cuman punya kebesaran keyakinan dia, dan saya menangkap itu gitu. Jadi menjadi dorongan saya, kenekatan dia saya dorong dengan doa gitu, Bang. Tapi ternyata doa itu memang perlu kesabaran juga. Jadi doa, ikhtiar, terus jalan, baru ketika itu Februari 2012, Bang. Ketika Februari 2014, kita udah mentok gitu ya. Akhirnya kita ketemu dengan Pak Mulyadi, eksekutif produser, yang hari ini hadir di depan. Coba boleh berdiri, Pak Mulyadi. Iya. Banyak orang tentu menduga-duga bagaimana memadukan aktor dan teknologi. Ya. Kalau teknologi CGI itu apa persisnya sih? Ya, mungkin lebih populer kalau kita sebut visual effect gitu ya, mungkin ya. Dan itu memang sebuah proses kreatif yang dilakukan seluruhnya di sebuah komputer, di mana untuk memenuhi kebutuhan film, video, televisi, atau advertising, periklanan. Biasanya untuk pesanan-pesanan hal-hal yang sangat ribet, yang sulit gitu kan. Misalnya meledakin gedung, meledakin helikopter. Jadi kebutuhan CGI atau visual effect di industri film sangat membantu sekali mendekati skenario-skenario yang imajiner maupun yang ribet ya, susah itu. Melibatkan berapa orang? Kalau Iron Man kan sampai 1000 lebih animator. Ya, kalau di sini berapa ribu nih di Garuda? Industri di Hollywood biasanya akan menggunakan tenaga visual effect itu atau animator sekitar 1000 sampai 2000-an orang. Kalau Anda berapa ribu? Kalau kita awalnya ketika syuting kelar, kita membuat teaser dulu tuh 2 orang. Setelah kebutuhan teaser itu terpenuhi, teaser itu untuk tools marketing ya, kita baru merekrut tim. Kemudian berapa ribu? Tim yang saya rekrut pertama, yang saya calling dari Jogja baru 1, jadi 3 orang. Akhirnya pasca lebaran itu bulan Agustus ya. Agustus habis lebaran. Sampai sekarang sudah berhasil kita kumpulkan 9 orang. Tapi saya lihat banyak juga dukungan dari teman-teman dengan segala macam bentuk keterampilannya ya, ide-idenya.
Saya lihat di sini sudah hadir ya. Ya, ini teman-teman visual effect kita CGI yang belakang itu. Boleh berdiri? Boleh Semua berdiri, teman-teman. kawan-kawan. Iya. Ini teman-teman dari berbagai kampus yang ada di Indonesia. Sebelum kita lanjutkan, tentu Anda ingin tahu bagaimana proses pembuatan film ini di balik layar. Ini dia cuplikannya. Di negara ini tak ada satupun yang menginginkan tangannya dijajah. Bagi Anda pencinta film dengan karakter superhero, mungkin Anda sempat bertanya-tanya, kapan negara dengan ragam budaya ini memiliki karakter superhero yang dapat dibanggakan sekaligus asli dari Indonesia? Boleh jadi, karakter yang satu ini menjadi jawaban sekaligus idola baru bagi kita semua. Manusia selalu ingin berkuasa. Garuda Superhero, film animasi yang disutradarai oleh SJO ini mungkin akan menjadi jawaban kita semua. Hebatnya lagi, film yang tayang di bioskop bulan Januari ini dibuat dengan teknologi Computer Generated Imagery atau CGI sebagai terobosan pertama dunia perfilman Indonesia. Zaman digital ini, teknologi CG sudah begitu menjadi idola di perfilman dunia ya, karena membantu stuntman melakukan adegan-adegan yang susah, adegan-adegan yang dirasa kalau real akan ribet gitu. Jadi CG adalah membuat sebuah pencitraan yang dibantu oleh komputer untuk memudahkan mendekati skenario. Film Garuda Superhero, baik secara langsung maupun tidak, menandai kemampuan dan unjuk gigi para kreator muda Indonesia dalam menghasilkan produk budaya populer melalui film berteknologi CGI. Film ini sudah diputar di Bangkok, Thailand, untuk memperingati 65 tahun persahabatan Indonesia dan Thailand pada bulan November lalu, dan mendapat sambutan yang bagus dari pemikat film di sana. Film yang dibintangi oleh pemain-pemain kawakan, diantaranya Slamet Rajo dan Robby Sugara, serta pendatang baru Rizal Idrus dan Alicia Ke ini juga menarik perhatian distributor film di kawasan Asia Tenggara yang tertarik memasarkan film Garuda Superhero. Rencananya, film yang dapat disaksikan oleh penonton semua usia ini akan dibuat sequelnya. Let's finish Garuda. Baik. Jadi siapa saja aktor yang ikut berperan di film ini? Ada senior Om Slamet Raharjo, Om Robby Sugara yang sudah 31 tahun lebih tidak main film, kemudian nanti boleh ditanya kenapa dia membantu kami dan ini sangat kehormatan buat kami. Kemudian ada Agus Kuncoro, ada Rudi Salam, kemudian ada Lesake dan teman-teman yang lain, dan yang paling penting kita paling susah mencari siapa superhero-nya. Dan kita menemukan Rizal Al Idrus pada waktu itu. Rizal Al Idrus. Rizal Al Idrus. Baik, kalau gitu kita sambut Rizal Al Idrus. Kemudian Robby Sugara dan Alexa Ki. Silakan duduk. Oh, jadi ini dia superhero-nya ya? Iya. Sorry, saya samain dulu ya. Wah, keren. Rizal, waktu ditawarin untuk menjadi tokoh superhero Garuda, reaksi pertamamu apa? Ya, jadi pada saat itu saya dibilang superhero, saya tanya dulu alasan saya dipilih kenapa gitu. Pada saya tahu alasan saya dipilih karena gini, saya pikir ini adalah tugas yang cukup berat gitu. Tapi karena menghargai saya diberikan kepercayaan ini gitu, dan tujuan saya adalah terutama buat anak-anak di Indonesia gitu. Itu tujuan utama. Rizal sebelum ini pernah main film? Belum pernah. Jadi ini film pertama? Film pertama. Apa kesulitan yang dihadapi ketika harus berperan dalam sebuah film dengan teknologi CGI? Sebenarnya yang paling berat adalah berimajinasi di situ. Karena mungkin tadi Bang Andi atau penonton yang lain lihat, kita ada di blue screen, ada juga green screen. Jadi kesulitannya adalah berimajinasi. Kalau di sini ada mobil, di sini ada kerikil aja, kita harus berimajinasi gitu. Aku mau lompat ke Alexa. Iya. Alexa, di situ Alexa jadi apa?
Di sini Alexa perannya jadi Zhu. Zhu ini adalah seorang mutan. Mutan anak angkat dari Slamet Raharjo. Oh, di situ kamu jahat? Jadi jahat, jadi antagonis. Jadi musuhan sama Rizal? Musuhan sama Rizal, makanya jauh-jauhan. Oh, makanya ditengahin sama papanya ya. Oke. Sebagai pemain film pertama ya, untuk film pertama, apa tantangan terberat yang Alexa hadapi di film ini? Mungkin tantangan pertama sama kayak Rizal tadi ya. Dia juga film pertama dan kita di sini menggunakan teknologi CGI, which is kita harus banyak berimajinasi. Sekarang kepada senior kita, Bung Robi Sugara. Jadi Anda itu sangat produktif pada zamannya. Saya ingat dari tahun 76 sampai 83 itu banyak sekali film yang Anda mainkan. Kemudian Anda hilang. Nah, yang jadi pertanyaan, mengapa Anda mau menerima tawaran untuk ikut bermain di film Garuda? Saya rasa ini buat saya satu tantangan baru. Ya, sekian lama menghilang, lalu dapat satu film yang temanya itu lain daripada yang lain. Yang belum pernah Anda ikuti ya? Selama ini saya kebanyakan tuh semuanya drama. Kalau laga juga karena tidak punya latar belakang bela diri, jadi untuk film laga juga saya tidak bisa masuk waktu itu. Bagaimana akhir dari film ini dan apa harapan dari baik sutradara, produser maupun eksekutif produser? Karena saya lihat pertaruhannya adalah melawan film-film semacam ini yang menyerbu kita dari Hollywood. Untuk itu, ikuti terus Kick Andy. Jadi ini impact-nya secara nggak sadar kita bisa tanamkan ke anak-anak kita kalau ternyata Indonesia ini bisa bikin superhero gitu, dan mereka akan bisa lebih bermimpi lagi untuk anak-anak kita Indonesia.